Kemenangan 4-1 atas Yaman pada akhirnya emang disambut sukacita oleh semua publik tanah air. Karena dengan begitu, timnas U17 akhirnya berhak mendapatkan jatah 1 tiket ke Piala Dunia. Dan secara umum, apa yang ditampilkan oleh Matthew Baker dan kawan-kawan boleh dibilang cukup baik. Saat lawan Korea, kita dibilang beruntung karena cuman modal parkir bus lalu dapat momen penalti. Tapi di laga versus Yaman, Coach Nova membuktikan kalau tim ini nggak cuman bisa bertahan, tapi ketika diminta untuk main lebih terbuka, ya gas-gas aja. 2 match 5 gol dan baru kebobolan 1 itu pun lewat penalti. Dan kemungkinan besar mengakhiri fase grup dengan jadi pemuncak klasemen. Membuat tim ini dinilai sangat menjanjikan untuk jadi pondasi bagi timnas senior kelak. Sesuatu yang kemudian membuat tetangga sebelah cuman bisa pasrah. Karena kondisinya emang gini, Indonesia U17-nya udah fix ke World Cup. Dan timnas seniornya juga masih punya peluang yang cukup besar buat kesana. Maka hal yang wajar jika sekarang Indonesia layak dijadikan kiblat sepak bola ASEAN. Dan terbukti, kesuksesan tim gak melulu soal naturalisasi, kan gitu. ASEAN tercatat mengirimkan 3 wakil ke ajang Piala Asia U17 di Arab Saudi, yang mana Indonesia, Vietnam, dan Thailand dianggap sebagai perwakilan terbaik dari kawasan ini. Lah Malaysia gimana? Masih sibuk sama Walid kali ya? Nah, dari 2 laga yang udah dijalani, praktis cuman Indonesia doang nih yang meraih hasil maksimal yaitu 6 poin. 1-0 atas Korea Selatan dan 4-1 atas Yaman, membuat tim Garuda kokoh untuk sementara di puncak klasemen dan udah dipastikan lolos ke babak selanjutnya serta lolos ke Piala Dunia. Sedangkan Vietnam masih harus berjuang keras sampai laga terakhir karena di 2 laga awal mereka hanya main imbang melawan Jepang dan Australia yang masing-masing skornya 1-1. Tentu bagi Vietnam hasil imbang melawan 2 tim raksasa Asia bisa dibilang adalah hasil yang cukup oke. Tinggal gimana caranya di laga pamungkas mereka harus bisa menang atas Uni Emirat Arab jika ingin lolos, kan gitu. Nah, grup A, Thailand yang selama ini dikenal sebagai Raja ASEAN pada akhirnya harus mengalami nestapa yang mengecewakan. Kalah 1-4 dari Uzbekistan di match pertama, lalu kalah lagi dari Arab Saudi 1-3 di match kedua, membuat peluang Gajah Putih untuk lolos tinggal sebatas angan-angan. Jelas ini adalah tamparan keras bagi Thailand, karena biar gimana pun, timnas U17 boleh jadi adalah pondasi bagi regenerasi di masa depan, kan gitu. Nah, berkaca dari hal tadi, wajar jika Indonesia memang udah sepatutnya layak disebut sebagai kiblat baru sepak bola ASEAN. Yang mana ini nggak cuma mengacu pada timnas U17-nya aja, tapi juga mengacu dari perkembangan yang ada di timnas senior saat ini. Dan emang faktanya, perkembangan timnas Indonesia sejak dipegang oleh orang yang mengerti bola, toh nyatanya langsung mengalami peningkatan yang pesat. Bahkan dengan kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, prestasi dan reputasi Indonesia benar-benar mampu mencuri perhatian, terutama dari media-media besar internasional. Dan ini adalah hal yang luar biasa membanggakan, karena kalau ingat sebelum ini, walah Indonesia seolah kayak jadi negara pesakitan. Ingat, kita tuh pernah ada di masa dualisme yang pernah membuat timnas kita pernah hancur lebur 10-0 di tangan Bahrain. Habis itu drop total gara-gara sanksi FIFA. Sampai jadi badut di kualifikasi Piala Dunia 2022 karena dipecundangi oleh tim-tim sesama ASEAN macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia di round 2. Akan tetapi layaknya sebuah seni kehidupan, keadaannya sekarang pelan-pelan mulai membaik. Dan ya, timnas Indonesia menjadi seperti apa yang sekarang kita nikmati, kan gitu. Maka dari itu, melihat gimana perkembangan yang ada pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang, macam Kamboja, Laos, Brunei, Timor Leste, hingga Malaysia sekalipun, menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal. Selain Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di luar negeri, PSSI di bawah Erick Thohir juga pelan-pelan mulai melakukan pembenahan secara berkala di level domestik seperti liga ataupun pembinaan. Namun kembali lagi, timnas adalah yang dalam waktu dekat dipush dulu, terutama timnas senior yang masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Bahrain di GBK. Memang apa yang dicapai timnas U17 sangatlah luar biasa. Tapi kembali lagi, wajah sepak bola suatu negara tetap berpatokan dari prestasi timnas seniornya. The field hearts collide.
Sementara itu, menurut mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, secara terbuka menyarankan agar Malaysia mencontoh timnas Indonesia dengan mencari pemain keturunan yang berada di Eropa dengan lebih bijak dan terstruktur. Selain itu, dia juga menilai pengembangan pemain-pemain muda adalah kebutuhan paling penting. Dan itu sejatinya dilakukan Indonesia dengan sangat baik dengan program potong generasi yang dilakukan. Yap, Kim Pan-gon beneran ingin Federasi Sepak Bola Malaysia atau FVM mulai memikirkan cara untuk membuat sistem yang bisa menghasilkan pemain-pemain muda terbaik setiap tahunnya. Sehingga alih-alih ia membandingkan Malaysia dengan negara seperti Jepang ataupun Korea, ia bisa memberikan contoh Indonesia yang beneran terbukti mampu menggabungkan pemain muda dengan pemain keturunan yang ada di Eropa. Mereka tidak bisa membandingkan Malaysia dengan Korea Selatan atau Jepang karena negara tersebut punya sistem yang sangat bagus. Saya kira mereka perlu meninjau dan memperbaiki sistem untuk menghasilkan talenta-talenta muda. Sangat penting untuk menghasilkan pemain muda terbaik setiap tahunnya. Upaya lain mungkin mereka bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tapi bagi saya, kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik. Setelah itu, upaya selanjutnya adalah dengan strategi bersaing. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan. Tetapi Malaysia harus menantang mereka jika ingin maju. Ucap Kim dilansir dari Makan Bola. Yap, apa yang diutarakan oleh Kim memang ada benarnya. Dan Indonesia sejauh ini juga terbilang oke dalam melakukan keduanya, naturalisasi dan regenerasi. Walaupun pastinya di Piala Dunia U17, kita tetap butuh pemain diaspora lagi. Nggak banyak, tapi di beberapa posisi yang butuh kedalaman skuad yang tebal. Karena bisa dilihat, gimana Matthew Baker yang baru berusia 15 tahun tapi mainnya udah di level yang berbeda. Dan itu penting karena kembali lagi, pemain muda ini adalah cikal bakal buat timnas senior besok. Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya kembali lagi kita ucapkan selamat buat timnas U17. Karena di satu sisi ada kabar nggak enak dari timnas U17 Belanda yang gagal lolos ke Piala Dunia U17. Di mana tim oranye muda gagal bersaing di kualifikasi Piala Eropa U17 2025 yang juga menjadi ajang kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Nah, timnas Belanda U17 sebenarnya lolos ke fase akhir kualifikasi dan tergabung di grup A4 bersama Portugal, Serbia, dan Hungaria. Akan tetapi dari 3 pertandingan grup A4, timnas Belanda U17 hanya mendapatkan 1 angka. Selain itu ada juga jagoan AFF Australia yang sedang di ujung tanduk. Kekalahan 2-0 atas Uni Emirat Arab dan imbang 1-1 lawan Vietnam membuat posisi mereka terancam. Karena jika ingin lolos, maka Australia harus menang atas Jepang di laga terakhir dengan skor telak. FYI, Australia ini juara AFF U17, tapi nasib mereka malah sama dengan timnas Indonesia U20. Juara di AFF, tapi keok di Asia. Yap, di luar itu semua, yang jelas untuk timnas U17, gak usah gemeden hati dan tetap kalem. Lalu buat timnas senior, yuk susul, yuk susul. Intinya sepak bola Indonesia sedang dalam masa berkembang dan mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih baik dan tertata rapi, terutama soal liga dan pembinaan. So buat semua elemen sepak bola Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.